Ya, halo adik-adik, bertemu lagi di kelas animasi 3 dimensi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengolahan objek berbasis 3D head surface. Ada yang tahu apa aja? Ya, kalau tidak tahu, kita belajar bersama. Harap murid-murid perhatikan dengan baik materi yang saya akan jelaskan hari ini. Jadi pengolahan objek berbasis 3D head surface itu ada tiga, ada empat. Yang pertama pewarnaan. Jadi pewarnaan itu merupakan pemberian material, bisa berupa warna ataupun material-material lainnya seperti efek glass, terus ada lagi efek halo, apalagi ya, efek kabut juga bisa. Pokoknya ada banyak sekali yang terdapat pada efek pewarnaan ini. Dalam pewarnaan tersebut terdapat hierarki. Yang pertama ada daftar objek. Objek itu untuk mengetahui jumlah material yang kita gunakan, apakah ada apa aja gitu ya, pewarnaan atau efek glass atau tadi kabut dan lain sebagainya, yang bisa kita pantau di daftar objek tersebut. Kemudian kita dapat mengedit nama dari material tadi atau daftar objek yang kita gunakan tadi, agar kita tidak kebingungan dalam menerapkannya pada objek yang kita buat. Terus di sini ada tipe materialnya tadi. Untuk dapat menerapkan kayak efek glass atau halo. Halo tuh kayak efek kayak kalau panas tuh di kejauhan ada kayak gas-gas gitu lah, seperti itulah. Nah, jadi kita harus mengubahnya dulu ke efek tersebut, baru kita dapat menerapkannya pada objek yang kita buat. Kemudian ada lagi preview untuk melihat hasil dari material yang kita masukkan atau kita terapkan pada objek kita, lalu kita bisa ngetesnya di preview agar dapat terbayang oleh kita. Dan yang terakhir adalah diffuse. Ini khusus untuk pewarnaan, jadi kita bisa pilih warnanya di sini. Atau kita juga bisa memberikan kode dari warna tersebut, masukkan ke dalam diffuse ini. Selanjutnya yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Halo, murid-murid. Saya nggak tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Oke, kedua, texture mapping. Texture mapping itu kita memberikan tekstur pada objek, jadi agar objek kita terlihat lebih nyata, seperti gambar di samping objek persegi panjang yang kita berikan tekstur kayu, jadi terlihat seperti kayu sungguhan. Nah, untuk menambahkan tekstur tuh dapat dapat diterapkan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan UV mapping atau image texture. Satu lagi itu mapping juga kalau nggak salah. Nah, untuk tekstur tersebut dapat kita buat sendiri atau kita dapat mencarinya di internet yang free, lalu kemudian kita download dan kita terapkan pada objek yang kita buat.
Yang ketiga ada tata cahaya. Tata cahaya ini memiliki refleksi bayangan dan kita bisa mengatur intensitas cahayanya, bisa kita gelap terangkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada efek kabut, kita tidak butuh cahaya yang terlalu terang karena agar efek kabut tersebut dapat terlihat oleh mata. Kemudian juga efek cahaya ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya yang pertama poin seperti laser, jadi cahayanya kita mensudutkan pada satu titik. Jadi sini yang paling terang tuh di atasnya kerucut terlihat paling terang, tapi di lingkaran cahayanya tampak redup. Jadi cahaya itu kurang apa ya? Kurang adil. Jadi cahayanya cuma ke sana doang, yang sini mah nggak ada. Nah, itu kita pakai yang poin, misalnya kita butuh yang seperti itu. Tapi ketika kita ingin membutuhkan cahaya yang adil, kita bisa menggunakan tipe sun. Sesuai namanya, yaitu matahari. Matahari akan menyinari dari titik manapun, terlihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut terlihat cahayanya sama terangnya, baik lingkaran ataupun kotak biru. Kotak biru juga nggak ada redup-redupnya kayak di poin. Kemudian ada lagi tipe spot. Nah, tipe spot ini cahayanya sangat terbatas, dapat kita lihat tuh, seperti tidak pakai cahaya ya kayak yang ini. Jadi tipe spot ini fungsinya seperti panggung drama. Dan yang terakhir tipe area. Tipe area kita dapat membesar kecilkan cahayanya seperti pada center yang terdapat pada video Gatketin tuh. Kita dapat perbesar juga perkecil sesuai dengan kebutuhan. Jadi tipe area ini bisa kita buat seperti tipe poin ataupun seperti sun. Nah, yang terakhir adalah kamera. Kamera pada Blender dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita pengen, di sini kan terdapat 3 objek, kita pengen ngerender yang kerucutnya aja, kita dapat menggeser ke bagian kerucutnya, atau kita pengen merender semuanya agar terlihat, kita dapat memundurkannya agar sesuai dengan yang kita mau lah. Kemudian kamera ini juga bisa kita gunakan untuk video, untuk merender MP4. Selain juga PNG, kita juga dapat render MP4 dengan kamera ini. Kita dapat seperti kita sedang membuat video animasi, video syuting, tapi ini syutingnya animasi. Jadi kita dapat menggeser panning kanan kiri, banyaklah pergerakan kamera tersebut yang sering kita pelajari pada matkul matkulnya Pak Rizky pokoknya itu. Nah, mungkin sekian kuliah pelajaran hari ini. Barangkali adik-adik ada yang ingin ditanyakan, ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum saya memberikan tugas. Halo adik-adik. Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Aman, Pak. Sudah pada mengerti semua? Atau saya ingin bertanya? Oke, kalau udah pada mengerti semua, saya tes satu-satu ya adik-adik ya. Tipe siapa ya? Bentar. Tipe cahaya ada berapa macam? Ada yang tahu?
Kalau ada yang nggak ada yang nunjuk, angkat, nggak ada yang raise hand, saya akan lempar pertanyaannya. Tadi yang saya tahu ada sun, koin, sama laser gitu ya, Pak. Laser namanya apa? Itu Saya lupa lagi, Pak. yang lain ada tahu? Mungkin Hasnan dan Astrid. Yang saya ingat cuma poin sama sun aja, Pak. Dari tadi ngapain aja Hasnan? Saya tadi ada yang nelpon, Pak, tadi. Nah, kalau Astrid ada yang ngerti Astrid? Ada yang ngerti. Ada yang masih ingat tadi 4 tipe cahaya tadi? Kalau saya sama sih Pak, ingetnya sun sama koin. Hehe. Oke adik-adik, kalau gitu saya ulangi lagi ya adik-adik. Sepertinya adik-adik tadi pada lagi tidur pas saya terangin, sehingga tidak ada yang ingat satupun dari murid-murid saya. Nah jadi tipe cahaya itu ada 4 ya adik-adik, ya perlu diingat dan perlu diperhatikan agar tidak perlu mengingat karena kita sudah mengerti. Karena ketika kita sudah mengerti, kita akan dapat mendefinisikan sesuai dengan apa yang kita mengerti gitu ya adik-adik ya, walaupun tidak sesuai dengan definisinya tapi kita udah mengerti. Jadi pertama ada poin yang tadi disebut sama Rizky, laser sebenarnya itu namanya poin bukan laser. Nah poin ini seperti laser, jadi kayak satu titik fokusnya, jadi yang lingkaran ini kurang terkena cahaya. Kemudian ada sun, kalau sun itu ke semua titik. Jadi sun itu cahayanya merata, kayak ketika kita jam 12 siang gitu. Itu cahayanya sangat merata ya. Panasnya juga merata. Seperti tipe cahaya ini. Coba kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian spot yang seperti tidak ada cahaya, perlu dimengerti. Cahaya pada spot ini seperti panggung drama ya, adik-adik, cahaya sangat terbatas. Dan yang terakhir ada area yang kita bisa ubah jadi, bisa kita atur agar menjadi poin, atau kita bisa jadi sun, kita bisa ubah skalanya jadi bisa dibesar kecilkan. Nah mungkin itu adik-adik harap diperhatikan dengan baik. Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup, Pak. Oke adik-adik, karena waktu juga sudah udah hampir habis. Kalau udah nggak ada tanya, tadi juga saya udah menjelaskan ulang. Saya harap adik-adik ini lebih mengerti tadi materi yang saya pelajari, yang saya ajarkan. Oke adik-adiknya, akhir kata saya akan memberikan tugas terlebih dahulu untuk minggu depan. Tugasnya yaitu membuat video dari objek yang kalian buat. Jadi kalian buat objek itu jadi video singkat, video pendek yang punya story. Lalu kemudian render menjadi MP4. Oke, terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Adik-adik, apa sudah mengerti semua? Paham, Pak. Yang lain udah ngerti tugasnya? Paham, Pak. Paham. Oke. Udah paham Pak. Kalau udah paham semua, kita tutup aja kelas ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah dipelajari dapat diingat dan diamalkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.